Halo murid-murid semua, ya, kalian sehat semua ya. Semoga kalian selalu sehat dan selalu diberkati Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya adalah Mumpuni, panggilannya adalah Rara, Ibu Rara ya. Sekarang kita akan belajar mengenai ekonomi. Ya, saya adalah guru ekonomi. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa dulu menurut agama masing-masing. Tapi saya akan pimpin dalam agama Katolik. Oke, dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimulaikanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, pelajaran hari ini adalah tentang KD 4. Sudah baca-baca tadi malam? Ya, KD 4 itu kita akan membahas tentang keseimbangan dan harga pasar ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah apa? Ada yang tahu? Supaya kalian para siswa bisa menghitung atau bisa menjelaskan, bisa menghitung fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Gitu ya. Yuk kita ke sana, kita mulai belajar. Fungsi permintaan. Nah, ini fungsi permintaan ya. Kita mempelajari fungsi permintaan itu seperti kita mempelajari matematika. Jadi matematikanya ekonomi ya. Untuk menghitung fungsi permintaan itu ada dua ya, yaitu dalam bentuk linier maupun melalui dua titik ya. Sekarang dalam bentuk linier. Ya, dalam bentuk linier. Contoh soal. Contoh soal berikut. Diketahui fungsi permintaan adalah 4P ditambah 8Q sama dengan 20. Ini ya. Kelihatan enggak? Lalu pertanyaannya, buatlah kurva permintaannya. Nah, caranya mudah. Jawab ya. Oke. Sekarang tulis lagi ini fungsi permintaannya, tulis lagi supaya gampang. 4P ditambah 8Q sama dengan 20 ya. Caranya adalah gampang. Jika P sama dengan 0 dan jika Q sama dengan 0 nanti di sini ya, bagi 2 aja. Jika Q sama dengan 0. Oke. Nah, tulis lagi 4P ditambah 8Q sama dengan 20. P-nya kan 0, jadi 4 kali 0 ditambah 8Q sama dengan 20. 4 kali 0 kan 0, jadi nggak usah ditulis ya. Jadi 8Q sama dengan 20. Q-nya berapa? Q sama dengan 20 dibagi 8. Berapa Q? Berapa 20 dibagi 8? 2,5. Oke, 2,5 ya. Jadi titik koordinatnya adalah Q, P. Jadi Q-nya berapa? 2,5. P-nya berapa? Nih lihat 0. Jadi 2,5, 0.
Ya. Nah, sekarang jika Q sama dengan 0, tulis lagi fungsinya. Fungsi permintaan 4P ditambah 8Q sama dengan 20. 4P ditambah 8Q sama dengan ditambah 8 kali 0 ya. Kali 0 ya, Q-nya 0 ya. 0 sama dengan 20. Jadi 4P sama dengan 20. P sama dengan 20 dibagi 4. Jadi P-nya berapa? 20 dibagi 4. 5. Ya, titik koordinatnya. Titik koordinatnya. Masih ingat? Berapa koma berapa? Q, P. Jadi Q duluan. Q-nya 0 di sini. P-nya berapa? 5. 0,5. Nah, ini titik koordinatnya ya. Setelah itu kita membuat kurva. Oke. Membuat kurva. Kita lihat di sini 2,0, 0,5 nih Q-nya, 2,5, 0, P-nya 5. Nah, sekarang kita buat. Semua positif ya, tidak ada yang negatif. Berarti begini. P di vertikal, Q-nya adalah horizontal, lalu di sini 0. P itu price ya, Q-nya itu quantity. Price itu harga, Q adalah quantity itu jumlah. Nah, kita lihat di sini ya. 0,5, P-nya 5. P di sini kan, ini kan garis P nih. 5. 0,5, 0 di sini, 5 di sini. Lalu ini 2,5,0. Ini titik 2,5-nya nih adalah Q. Q di sini 2,5 ya, kira-kira separuhnya ini ya. Di sini 2,5-nya. 2,5. Oke, kalau sudah ketemu titik-titik ini, maka titik-titik ini dihubungkan dari titik yang satu ke titik yang lain tadi itu, angka yang tadi itu. Nah, jadilah garis ini adalah kurva permintaan ya. Bahasa Inggrisnya aja demand. Nah, gini. Coba dicek lagi. Udah mengerti? Ya. Nah, sekarang kita akan coba menghitung yang kedua. Yang kedua itu fungsi permintaan yang melalui dua titik ya. Tadi kan fungsi linier, sekarang melalui dua titik. Rumusnya adalah, ingat-ingat gampang, P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Ini rumusnya. Saya kasih gini ya. Nah, itu rumusnya. Contoh soal. Sejumlah 10 sosis akan terjual jika harganya Rp80 dan 20 sosis akan terjual jika harganya Rp60. Titik. Tentukan fungsi permintaan dan gambarlah kurvanya. Oke. Ya. Nah, kalau seperti ini kan fungsi permintaannya tidak ada ya. Kalau fungsi linier tadi langsung ketemu fungsi permintaan. Kalau ini kita harus cari dulu fungsi permintaan. Caranya gimana?
pakai rumus yang di atas. Diketahui dulu ya, biar gampang. P1, P2, Q1, Q2 sama dengan P1 adalah P mula-mula atau yang pertama kali, P2 adalah P yang kedua, yang setelahnya ya. Sama Q1 dan Q2 sama. P1, P itu price, harga. Nih, 80. P2 berapa? Harga juga, tapi harga yang kedua setelahnya 60. Q1 pada saat harga 80 berarti jumlahnya berapa? 10. Pada saat harga 60 jumlahnya berapa? 20. Nah, ini diketahuinya. Ya. Oke, sekarang baru kita akan masukkan rumusnya. Bagi aja. Masukkan rumusnya yang atas ini. Ini masukkan. Ya. Tulis dulu rumusnya. P min P1 sama dengan P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Gini ya. Masukkan. P kan tidak ada. Jadi P min P1 nya ya 80 per P2 60 min P1 80 sama dengan Q min Q1 nya berapa? 10. Q2 adalah 20 min 10. Seperti ini ya. Terus lanjutkan. P min 80 per 60 min 80 adalah min 20 sama dengan Q min 10 per 20 min 10 adalah 10. Jadi seperti ini. Ingat ya, ini harus lurus sama dengannya lurus sampai mana, jangan mencong. Tapi harus lurus ke bawah biar rapi ya. Sekarang kalau sudah ketemu ini ya, maka harus dikali. Tapi dikalinya adalah silang, atas kali bawah tapi silang. Atas kali bawah silang. Ya, sekarang kita coba. P min 80 ini atas ya, kurung dulu. Kalikan 10 sama dengan Q min 10 kurung dulu. Kalikan min 20. Nih. Ya, kalikan masing-masing. P kali 10 adalah 10P. Min 80 kali 10 adalah min 800. Sama dengan ini kali ini, Q kali min 20, min 20Q. Min 10 kali min 20 adalah min kali min dulu, plus 10 kali 20, 200. Ya. Nah, sekarang 10P. Ya. 10P sama dengan min 20Q plus 200. Ini pindah ruas jadi plus 800 ya, plus 800. Jadi 10P sama dengan min 20Q. Ini kita salah ini ya, menerobos garis. 200 tambah 800 jadi plus 1000. Ya, jelas ya. Nah, P nya berapa? P sama dengan min 20Q plus 1000 ya, per 10. Jadi P nya adalah min 20 kali dibagi 10 adalah min 2Q. Q nya tetap ya, ditambah 1000 dibagi 10 berapa? 1000 dibagi 10 100. Ya. Jadi sudah mengerti? Nah, ini adalah fungsi permintaan ya. Tapi yang P sama dengan. Sekarang kita akan membuat Q sama dengan. Coba kita tulis dulu. P sama dengan min 2Q plus 100. Ini ya. Ini kita pindah ke sini. Ini kita pindah. Nah, sekarang kita bikin Q sama dengan. Jadi Q nya ini yang dikeluarkan. Diganti ruas. Jadi min 2Q dikeluarkan jadi 2Q. Ya, min nya hilang. Sama dengan ini 100, tulis lagi 100, lalu P nya dipindah ruas jadi min P. Ya.
Jadi Q sama dengan 100 min P per 2. Kan gitu. Q sama dengan 100 dibagi 2 adalah 50. Min P dibagi 2 adalah, min P itu kan 1P. Jadi 1P dibagi 2 atau 1 dibagi 2 adalah setengah. Jadi min-nya tetap min 0,5. P-nya jangan lupa ditulis. Nih. Nah, gitu. Coba dilihat lagi. Nah, sekarang sudah kita ketemu ya fungsi permintaan P sama dengan dan Q sama dengan. Tinggal kalian pilih mana di antara P dan Q sama dengan itu angkanya yang lebih mudah, yang lebih gampang untuk dihitung. Yang Q sama dengan itu kan ada koma-koma, yang P itu tidak ada koma. Jadi kira-kira mudah yang mana? Ya, mudah yang P ya. Jadi yang kita pakai untuk mencari atau membuat kurva adalah angka yang ini. P sama dengan min 2Q plus 100 untuk membuat kurva. Karena kamu mau buat P sama dengan atau Q sama dengan, hasilnya akan sama. Jadi pilih saja antara dua ini yang paling mudah angkanya untuk dihitung. Ya, ini yang P ya. Kita tulis lagi. Tulis P sama dengan min 2Q plus 100. Sudah saya tulis ulang di sini ya. Ya, sudah saya pindahkan kertas yang tadi. P sama dengan min 2Q plus 100. Cara membuat kurva gimana? Ya sama dengan yang tadi waktu linear tadi. Jika P sama dengan 0 ya, dan jika Q sama dengan 0. Nah, tulis lagi. P sama dengan min 2Q plus 100. Kan gitu. P-nya 0. Jadi 0 sama dengan min 2Q plus 100. 0, ini dipindah. Min 2Q. Min 2Q sama dengan, plus. Plus ya. Karena pindah ruas jadi plus. Sama dengan 100. Kan gitu. Q sama dengan 100 dibagi 2. Jadi Q berapa 100 dibagi 2? 50. Pintar. Titik koordinatnya berapa? Titik koordinatnya, ingat ya, Q dulu baru koma P. Q-nya berapa? 50. P-nya berapa? P-nya 0. Kurung lagi. Ya, sudah ketemu ya. Sekarang kalau jika Q sama dengan 0, tulis lagi P sama dengan min 2Q plus 100 ya. P sama dengan min 2, Q-nya 0, jadi kali 0 ditambah 100. P sama dengan min 2 kali 0, 0, jadi tinggal 100 aja. P-nya 100 aja, gampang. Titik koordinatnya adalah, ingat, Q, P. Jadi Q-nya berapa? Q-nya 0. P-nya berapa? 100, 0,100. Nah, kalau sudah ketemu titik koordinatnya, maka gampang membuat kurvanya. Membuat kurva ya, cara membuat kurva kan gampang, tinggal kita lihat sini Q-nya 50, ini 0, P-nya 0, ini 100. Berarti kita bisa kira-kira P-nya 100, Q-nya 50. Tidak ada minusnya, maka kita bikin yang positif. P di atas ya, yang vertikal, Q-nya yang horizontal. Masih ingat P itu price, harga, Q-nya itu quantity, jumlah ya. Nah, sekarang kita lihat 0,100 P-nya. Jadi 0,100, 100 sini. Kamu pakai penggaris ya. Lalu Q-nya ini, yang ini 50,0. 50. Jadi ini separuhnya ini ya, kira-kira di sini 50,0 di sini. Nah, kalau sudah ketemu titik-titiknya, maka titik-titik tersebut dihubungkan satu sama lain. Jadi begini. Sret. Nah, ini adalah kurva permintaan atau D ya. Bahasa Inggrisnya adalah demand. Tuh. Cek lagi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai fungsi penawaran. Ya, mudah-mudahan tulisan saya jelas. Walaupun ya masih pas-pasan tulisannya. Sama, ada dua juga. Yang pertama adalah
berbentuk linear. Oke. Contoh soal. Diketahui fungsi penawaran adalah Q sama dengan min 300 plus 30P. Pertanyaannya adalah, buatlah kurva penawarannya. Nah, ya, jawabannya gampang. Seperti tadi, ya, kita bagi dua dulu. Jika P sama dengan 0 dan jika Q sama dengan 0. Ini ya. Tulis lagi soalnya itu. Q sama dengan min 300 plus 30P. Q sama dengan min 300 plus 30. P-nya kan 0 kan? Jadi 0. Sini. Q sama dengan min 300. Karena apa? 30 kali 0, 0. Gak usah tulis ya. Jadi titik koordinatnya berapa? Titik koordinatnya adalah, jangan lupa Q, P. Selalu saya ingatkan Q, P. Q duluan. Q min 300. P-nya berapa? P-nya 0 nih di atas. 0. Mudah kan? Ya. Sekarang ini, jika Q sama dengan 0, tulis lagi soalnya. Q sama dengan min 300 plus 30P. Apanya yang 0? Q. Berarti ini 0. 0 sama dengan min 300 plus 30P. Ya. Ini P-nya keluarkan. 30P ditaruh di sini, pindah ruas, plus jadi min. Min 30P sama dengan min 300. Ya. Jadi P-nya berapa? P sama dengan min 300 dibagi min 30. Jadi P-nya berapa? Yuk, berapa? 10. Oke, titik koordinatnya berapa? Titik koordinatnya, ingat ya, Q, P. Jadi Q-nya ini di atas 0, P-nya berapa? 10. Ini sudah ketemu titik koordinat, kita membuat kurva. Ini ada min. Apanya yang min ini? Q. Oh, Q-nya itu min. Ini min 300. Ini ada min. Oh, ini enggak. Ini P-nya 10. Ingat Q-nya. Ingat Q-nya min 300. Berarti kita membuat kurvanya, Q-nya ini agak panjang ke sini karena dia min, ya. Kalau plus kan di sini, min di sini. Makanya panjang yang sebelah kiri, ya. Jangan lupa ini tulis lagi simbol-simbolnya P dan Q. Ingat ya, P itu price, harga. Q itu adalah quantity atau jumlah. Ingat di sini, ini 0 di sini ya. Nah, sekarang min 300,0. Min 300 itu Q. Berarti Q min 300 di sini jauh sekali ya karena min 300. Nah, sekarang P-nya berapa? 10. Jadi 0,10. 0,10 ya kira-kira di sini lah, jangan di sini kan. Jaraknya enggak sama enggak jauh beda. Makanya sinilah 10 sama min 300 ya. Nah, gini. Nah, sekarang kalau sudah ketemu titik sama titik, maka kita hubungkan satu titik dengan yang titik lainnya kan gitu. Ya, tetapi ya, kalau min di sini maka titiknya adalah putus-putus. Gini, putus-putus gini. Lalu sampai sini, tarik lurus lagi, seret. Nah, di sini ini adalah kurva penawaran atau S, bahasa Inggrisnya adalah supply gitu ya. Kenapa kok ini putus-putus ya? Karena ini hanya bayangan. Kalau minus itu bayangan aja. Jadi kalau umpama yang diperlihatkan adalah hanya yang positif, lurusnya gini, seret, yang ini tuh ya. Coba perhatikan lagi. Nah, sekarang kita akan mulai dengan yang bentuk
melalui 2 titik. Ya. Nah, contoh soal. Jika harga donat adalah Rp65, maka jumlah penawaran donat yang tersedia di pasar adalah 125 buah. Jika harga donat naik menjadi Rp75, maka jumlah penawaran donat yang tersedia di pasar adalah 145 buah. Pertanyaannya adalah, tentukan fungsi penawaran dan buatlah gambar kurvanya. Oke. Nah, sekarang seperti biasa kita akan mencari diketahui P1, P2, Q1, Q2. Ingat ya, P1 adalah harga mula-mula, P2 adalah harga berikutnya. Q1 adalah jumlah mula-mula, Q2 adalah jumlah berikutnya. Nah, kita isi diketahuinya. P1-nya berapa? 65. P2, P cari P price 75. Q1, jumlah pertama 125. Jumlah kedua 145. Oke. Ya. Masih ingat rumusnya ya? Ya. Tulis lagi. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Oke. P min P1 65 per P2 75 min 65 sama dengan Q min Q1 125 per 145 min 125. P min 65 per 75 kurang 65 berapa? 10. Pintar. Sama dengan Q min 125. 145 kurang 125 berapa? 20 ya. Nah, kalau sudah seperti ini maka kalikan silang ya, seperti yang tadi sama caranya. Jadi kalikan silang. Jadi P min 65 kasih kurung dulu, kalikan 20 kan, ke silang nih ya. Silang. Nih, kalikan 20 sama dengan Q min 125 kasih kurung dulu, kalikan 10. Ingat silang atas sama bawah, atas sama bawah. Nah, setelah ini baru kita hitung masing-masing ya. P kali 20 dan min 65 kali 20. Jadi P kali 20 dulu berapa? 20P. Ya. Min 65 kali 20. Berapa? Min-nya tetap min, berarti ini 1300 sama dengan. Ingat ya, sama dengannya lurus dari atas ke bawah. Oke. Q kali 10 adalah 10Q. Min 125 kali 10 adalah min 1250. Oke. Nah, sekarang 20P sama dengan, jadi P yang dicari dulu. Fungsi P dulu dicari, makanya P dulu. Ini tulis dulu semua. 10Q
min 1250. Nah yang ini min 1300 pindah ruas. Min kalau pindah ruas maka jadi plus. Plus berapa? 1300. Oke, kita hitung lagi. 20P sama dengan 10Q. Min tambah plus ya. Min sama plus besaran plus. Berarti di sini plus. Berarti tinggal dikurangi 1300 kurangi 1250 jadi plus 50. Ya. Terus P sama dengan 10Q ditambah 50 per ini ditaruh bawah 20. Jadi P sama dengan 10 dibagi 20 itu setengah. Jadi 0,5Q ditambah 50 dibagi 20. Berapa? 2,5. Jadilah ini fungsi penawaran tetapi yang P sama dengan. Coba cermati dulu. Ya. Oke, saya pindahkan yang tadi ya. P sama dengan 0,5Q ditambah 2,5. Ini kan yang fungsi penawaran tapi P sama dengan. Sekarang kita ubah menjadi Q sama dengan. Jadi ini dikeluarkan. Min 0,5Q ya kan sama dengan 2,5 min P kan begini. Jadi Q sama dengan 2,5 min P per min min 0,5 ya. Betul. Nah, sekarang Q sama dengan 2,5 dibagi min 0,5. Jadi berapa? Min 5 ya, ditambah ini kan ditambah karena apa? Min dibagi min itu plus ya. Jadi min P dibagi 0,5. Min P itu artinya 1P. 1 dibagi 0,5 ya, bukan 1 dibagi 2, bukan, tetapi 1 dibagi 0,5 itu adalah 2P. Nah, ini adalah fungsi penawaran Q sama dengan. Nah, sekarang kamu tinggal pilih yang mana yang angkanya paling mudah. Yang paling mudah tentunya yang Q karena tidak ada koma-koma. Maka, untuk membuat kurva kita pilih yang Q sama dengan ya, membuat kurva. Jadi Q sama dengan min 5 plus 2P kan begini. Ya, caranya sama seperti tadi ya. Jika P sama dengan 0, jika Q sama dengan 0 ya. P sama dengan 0, Q sama dengan min 5 tambah 2P kan gitu. Q sama dengan min 5 ditambah 2 kali 0 ya. Q sama dengan min 5 kan gitu. Nah, titik koordinatnya adalah Q, P. Jadi min 5, P nya 0 ini ya. Nah, sekarang yang ini Q sama dengan min 5 plus 2P. Q nya 0. 0 sama dengan min 5 plus 2P. Kan gitu ya. Nah, ini dipindah ruas. Min 2P sama dengan min 5. P sama dengan min 5 dibagi min 2. Jadi P nya berapa? P nya adalah 2,5 ya. Jadi titik koordinatnya Q, 0, 0,2,5. Oke. Nah, sekarang bikin kurva. Ada Q-nya 5. Berarti di sebelah kiri itu lebih panjang karena ada min. Nya tulis P dan jangan lupa tulis Q dan ini 0. Min 5,0 di sini. Min 5 Q kan? Q-nya min 5, min 5,0 lalu 0,2 setengah. Jadi kira-kira 2 setengahnya di sini 2,5. Ingat kalau ada min ini berarti titiknya putus. Sampai sini tarik garis lagi seret. Nah, ini S atau supply ya. Ini adalah kurva penawaran. Nah, siswa-siswi SMAK Santo Yosef Denpasar sekalian ya, materi tentang hitung-menghitung fungsi permintaan dan fungsi penawaran sudah selesai. Nanti kamu bisa ulang, lihat lagi videonya ya. Kamu zoom, kalau nggak kelihatan kamu zoom. Nah, kamu pelajari lagi
Nanti sebentar lagi saya akan membuat kuis ya, soal kuis yang ada di GC. Nanti seperti biasa, soal kuis itu kamu jawab di kertas, lalu kamu foto, lalu fotonya kirim ke WA saya 081805553377 ya. Seperti biasa, nanti kalau 10 yang tercepat nanti akan mendapat nilai preleksi 95. Sisanya ya nanti di bawah itu ya. Siapa